Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang detik ini saya dan semoga anak-anak yang ada di rumah semuanya masih dilimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga insya Allah kita bersama-sama pada bulan Ramadan yang suci ini bisa melaksanakan ibadah puasa yang semuanya insya Allah semoga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya atau pertolongannya di hari yaumul qiyamah kelak. Baik anak-anak, sudah lama kita tidak bertemu. Semoga dengan video yang saya rekam hari ini bisa memberikan nasihat kepada terutama saya sendiri dan umumnya kepada anak-anak semua. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi berupa apakah wudhu kita sudah benar? Baik anak-anak, dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Muslim yaitu at-tuhuru syatrul iman, yang artinya bersuci itu bagian dari iman. Bahwa sebelum kita sholat, bahwa kita ketahui harus berwudu terlebih dahulu. Wudu merupakan kunci dari syarat sahnya sholat. Ketika wudu kita itu tidak sempurna atau tidak tertib, maka sholat kita pun kemungkinan juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita perbaiki cara wudu kita supaya menjadi benar. Sebelum kita membahas itu, apa manfaatnya ketika kita itu menjaga wudu anak-anak? Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari badannya sampai-sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Di samping itu, riwayat yang lain yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan penuh cahaya karena bekas wudu. Barang siapa yang bisa melebihkan cahayanya, maka lakukanlah. Kemudian hadis atau riwayat yang ketiga yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Rasulullah SAW pernah memanggil Bilal lalu bertanya, wahai Bilal, dengan amalan apa kamu mendahuluiku masuk surga? Semalam aku masuk surga, aku mendengar bunyi alas kakimu di depanku. Lalu Bilal radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, tidaklah saya mendengar adzan melainkan saya sholat 2 rakaat, dan tidaklah saya batal atau hadas melainkan saya berwudu. Rasulullah lalu berkata, berarti karena itu. Dari ketiga hal ini, manfaat yang kita dapatkan yaitu ketika kita menjaga wudu, yang pertama adalah dosa-dosa kecil kita itu akan keluar dari sela-sela jari kita. Kemudian yang kedua, besok di hari yaumul qiyamah atau yaumul akhir, kita akan dipanggil
untuk menunggu ya amal perbuatan kita itu timbang, wajah kita itu akan berseri-seri dan bercahaya. Kemudian yang ketiga, wudhu adalah salah satu kunci kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk lebih jelasnya apakah wudhu kita sudah benar, mari kita simak penjelasan berikut ini dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biri'uikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Sedangkan dalam penjelasan untuk dalam hadis Rasulullah SAW, yang pertama atau yang paling utama yaitu sebelum kita membasuh muka, terlebih dahulu kita harus apa ya anak-anak? Yang pertama yaitu mencuci tangan, yaitu sampai ke sela-sela jari ya. Seperti kalau kita cuci tangan begitu, yang sedang marak begitu. Sekarang kan sedang marak mencuci tangan karena ada virus COVID-19 begitu, atau virus corona. Jadi tangannya digerakkan sampai ke sela-sela jari. Yang pertama itu. Setelah itu yang kedua, nanti anak-anak yaitu berkumur. Berkumur tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di sela gigi kita. Berkumur sebanyak berapa? 3 kali anak-anak sunahnya. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita membasuh hidung. Hal yang sering terjadi atau sering menjadi kesalahan ketika kita membasuh hidung, itu cuma air kemudian dibasahkan, dimasukkan ke hidung. Yang betul tidak seperti itu. Yaitu kita harus memasukkan sebagian air, kita hirup sebentar, kemudian kita keluarkan lagi supaya semua kotoran yang ada di dalam hidung itu keluar. Nah, itu cara yang benar. Untuk cara yang selanjutnya yaitu ketika kita itu mengusap muka, usahakan dari seluruh muka, dari ujung sini ya sampai sini, itu semuanya terkena air. Jangan sampai tidak terkena air, dan sunahnya supaya terkena air itu sebanyak 3 kali anak-anak. Setelah itu kita membasuh tangan. Cara membasuh tangan itu diawali dengan tangan kanan terlebih dahulu, kemudian baru tangan kiri. Sampai mana? Dari ujung jari sampai ujung siku. Dimulai dari kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri sebanyak 3 kali. Kemudian yang selanjutnya yaitu membasuh kepala. Hal yang sering kita lakukan dan kemungkinan besar salah begitu, kita cuma membasahi rambut saja, seret begitu, bahkan seperti mandi begitu. Yang sering dilakukan anak-anak seperti itu. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar adalah kita tidak hanya membasuh kepala, tapi membasuh dari ujung depan sini sampai ujung belakang kepala, yaitu kita airnya harus bisa meresap sampai ke ubun-ubun atau kulit kepala. Dan sebanyak berapa? 3 kali ya. Nah, usahakan supaya airnya itu bisa merasuk atau meresap ke kulit kepala. Kemudian yang selanjutnya yaitu membasuh telinga. Bagaimana cara membasuh telinga yang benar? Contohnya seperti ini anak-anak. Dimasukkan salah satu jari untuk membersihkan dalam telinga, kemudian ibu jarinya ditaruh di belakang, kemudian diginikan. Nah, jadi gini ya, itu cara yang benar, dan diawali juga dari kanan kemudian yang kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu yang terakhir yaitu kita membasuh kaki.
membasuh kaki itu harus sampai mata kaki, ya, sebanyak 3 kali pula. Dan jangan lupa anak-anak, hal yang pertama kita lakukan sebelum tadi membasuh tangan, yaitu kita harus membaca niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu wundu'a lirafil hadasil asghari fardol lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sampai dari membasuh tangan, menghirup, berkumur, kemudian menghirup air, kemudian muka, kemudian tangan, kemudian kulit kepala, telinga, dan kaki. Habis itu kita membaca apa? Yaitu doa setelah berwudu. Bagaimana doanya anak-anak? Doanya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang bertobat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Jadi begitu anak-anak materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan anak-anak di rumah, dan menjadi tolak ukur kita supaya wudu kita kedepannya itu menjadi wudu yang benar begitu. Dan semoga semua amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.